Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nagawan akan mempresentasikan tugas poster TPA 3. Yang pertama adalah arsitektur eklektisme dan neoklasik. Yang saya ambil adalah St. George's Hall di Liverpool. Awal perkembangan arsitektur eklektisme dan neoklasik. Pada pertengahan abad 18, persisnya sekitar tahun 1750, muncul sebuah gerakan pembaruan arsitektur bangunan dan sering disebut sebagai gaya neoklasik di Eropa. Kelahirannya didasarkan atas perasaan jenuh terhadap beberapa arsitektur bangunan yang sebelumnya sudah ada. Pada masa tersebut, banyak arsitektur yang ingin menghadirkan arsitektur lama dari masa Yunani dan Romawi kuno. Ciri-ciri arsitektur eklektisme dan neoklasik: volume skala besar, bentuk geometris sederhana, kolom dramatis, detail Dorik Yunani atau Romawi, atap kubah atau datar tergantung gaya. Periode Perang Dunia II. Perang Dunia II tentunya membuat pengaruh yang cukup besar bagi perubahan Inggris, tidak hanya mempengaruhi aspek kehidupan manusia, tapi juga dampaknya mempengaruhi hal yang lain, yaitu kultur. 4. Sistem eklektisme. Style eklektisme. 1. Bentuk dan fenestrasi denah lantai simetris, yaitu penempatan jendela yang simetris. 2. Tiang-tiang tinggi, umumnya Dorik tetapi kadang-kadang ion yang meninggi setinggi bangunan dalam arsitektur perumahan serambi ganda. 3. Pendimen segitiga. Dan 4. Atap kubah terpusat. Selanjutnya yang poster kedua, yaitu arsitektur early modern dan bangunan yang saya bilang adalah Larkin Building. Awal perkembangan arsitektur early modern. Arsitektur modern adalah suatu istilah yang diberikan pada sejumlah bangunan dengan gaya karakteristik serupa, yang mengutamakan kesederhanaan bentuk dan menghapus segala macam ornamen. Pertama muncul pada sekitar tahun 1900. Pada tahun 1940, gaya ini telah diperkuat dengan dikenali dengan gaya internasional dan menjadi bangunan yang dominan untuk beberapa dekade dalam abad ke-20 ini. Ciri-ciri arsitektur early modern. Ruang yang dirancang harus sesuai dengan fungsinya. Struktur hadir secara jujur dan tidak perlu dibungkus dengan bentuk masa lampau atau tanpa ornamen. Bangunan tidak harus terdiri dari bagian kepala, badan, dan kaki. Fungsi sejalan atau menyertai dengan wujud. Periode Perang Dunia II. Meskipun arsitektur modern abad pertengahan berkembang di seluruh Amerika dari 1945 hingga 1969, ia telah mengalami kebangkitan besar dalam beberapa tahun terakhir. Gaya dekorasi interior seperti desain Skandinavia dan modern Denmark telah membuat gaya modern abad pertengahan dapat diakses oleh jutaan pemilik rumah generasi baru. Style modern, sedikit ornamen dan dekorasi, penerapan garis vertikal dan horizontal, serta model bangunan yang kotak. Sistem modern dan menggunakan material, penggunaan cahaya natural dan jendela kaca. Dan yang terakhir, poster yang ketiga adalah arsitektur Art Deco. Yang diambil adalah gedung American Radiator Building. Awal perkembangan arsitektur Art Deco. Art Deco mempresentasikan modernisasi dunia yang begitu cepat. Ketika gaya ini sudah menyebar luas dan sudah ada di dunia fashion di Amerika dan Eropa. Kata-kata Art Deco sendiri tidak dikenal. Modernistik atau 1925 style yang menjadi namanya. Kata Art Deco sendiri mulai muncul dari tahun 1925 di sebuah konferensi Exposition International des Arts Décoratifs Industriels et Modernes yang diadakan di Paris, Prancis. Ciri-ciri arsitektur Art Deco: adanya ziggurat
atau bangunan yang tumpuk-tumpuk, bangunan dengan sisi melengkung, atap bangunan yang datar menggunakan glass block dan menonjolkan unsur abstrak. Periode Perang Dunia II, Art Deco adalah gaya hias yang lahir setelah Perang Dunia I dan berakhir sebelum Perang Dunia II, yang banyak diterapkan dalam berbagai bidang, misalnya eksterior, interior, mebel, patung, poster, pakaian, perhiasan, dan lain-lain. Dari 1920 hingga 1939. Style Art Deco, gaya ini dianggap anggun, fungsional, ultramodern, dan mewah. Gaya Art Deco mencerminkan maskulinitas dengan garis-garisnya yang tegas. Sekian presentasi dari tugas UTS poster dari Muhammad Nagawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.